Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal asesmen kompetensi minimum atau soal AKM, materi numerasi. Sahabat cerdas, sekarang mari kita mulai pembahasan kita. Sahabat cerdas, bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3. Bantuan langsung tunai atau BLT desa. Untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di desa yang terdampak situasi COVID-19, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT desa. Besar BLT tersebut adalah 600.000 per bulan per keluarga penerima manfaat atau KPM yang diberikan selama 3 bulan, yaitu bulan April hingga Juni 2020. BLT dianggarkan dalam APBD maksimal sebesar 35% dari dana desa dengan persetujuan pemerintah kabupaten atau kota madya. Desa Pikat Kabupaten Klungkung Provinsi Bali dan Desa Jatilor Kabupaten Grobogan Jawa Tengah merupakan desa-desa yang mendapatkan BLT desa. Dari Desa Pikat tercatat ada 65 keluarga penerima BLT desa. Sementara itu, Desa Jatilor tercatat ada 48 keluarga penerima BLT desa. Pertanyaan nomor 1. Pilihlah satu jawaban yang benar. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, pertanyaan berikut yang hasilnya bukan merupakan bilangan cacah adalah: sahabat cerdas, untuk menjawab pertanyaan pertama, kita harus mengetahui apa itu bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya, mari kita analisis setiap pertanyaan. A. Berapa jumlah keluarga penerima BLT dari kedua desa tersebut? Berdasarkan teks diketahui jumlah keluarga penerima BLT dari kedua desa adalah 65 ditambah 48, yaitu 113 keluarga. 113 merupakan bilangan cacah. B. Berapa rupiah BLT yang diterima setiap KPM dalam 3 bulan? BLT yang diterima setiap KPM dalam 3 bulan adalah 600.000 dikali 3, yaitu 1.800.000, merupakan bilangan cacah. C. Berapa persentase dari APBD yang dianggarkan untuk BLT? Persentase dari APBD yang dianggarkan untuk BLT maksimal 35%. 35% berarti 35/100, merupakan pecahan, jadi bukan merupakan bilangan cacah. D. Berapa selisih KPM dari BLT yang diterima kedua desa? Selisih KPM dari BLT yang diterima kedua desa adalah 65 dikurangi 48, yaitu 17 keluarga, merupakan bilangan cacah. Jadi pertanyaan yang hasilnya bukan bilangan cacah adalah C. Pertanyaan 2. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar berdasarkan informasi yang ada pada teks tersebut. Jawaban lebih dari 1. Pernyataan pertama, total dana BLT untuk KPM di Desa Pikat setiap bulan sebesar 29 juta rupiah. Berdasarkan teks, diketahui penerima BLT dari Desa Pikat ada 65 keluarga, sedangkan penerima BLT dari Desa Jatilor ada 48 keluarga. Jadi total dana BLT untuk KPM di Desa Pikat setiap bulan sebesar 600.000 dikali 65, yaitu 39 juta rupiah, bukan 29 juta rupiah. Jadi pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, jika baru 50% KPM di Desa Jatilor yang menerima BLT dalam sebulan, dana yang belum keluar sebesar 14,4 juta rupiah. Jika baru 50% KPM di Desa Jatilor yang menerima BLT dalam sebulan, maka dana yang belum keluar sebesar 50/100 dikalikan 600.000 dikali 48,
Hasilnya 14,4 juta rupiah. Jadi pernyataan kedua benar. Pernyataan ketiga, jika semua KPM telah menerima bantuan, selisih dana BLT antara Desa Pikat dan Desa Jatilor dalam 3 bulan sebesar 30,6 juta rupiah. Selisih dana BLT antara Desa Pikat dan Desa Jatilor dalam 3 bulan dapat kita hitung dengan cara jumlah dana BLT Desa Pikat selama 3 bulan dikurangi jumlah dana BLT Desa Jatilor selama 3 bulan. Jumlah dana BLT Desa Pikat selama 3 bulan yaitu 600.000 dikali 3 dikali 65 yaitu 117 juta. Dikurangi jumlah dana BLT Desa Jatilor yaitu 600.000 dikalikan 3 dikali 48 yaitu 86.400.000. Jadi 117 juta dikurangi 86.400.000 hasilnya adalah 30,6 juta rupiah. Jadi pernyataan ketiga benar. Pernyataan keempat, jika pada bulan pertama dana BLT baru dikeluarkan sepertiga bagian, dana BLT yang baru dikeluarkan Desa Pikat sebesar 13 juta rupiah. Jadi dana BLT yang baru dikeluarkan Desa Pikat yaitu 1/3 dikali 600.000 dikali 65 yaitu 13 juta rupiah. Jadi pernyataan keempat juga benar. Pertanyaan ketiga, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Pernyataan pertama, banyak faktor prima dari bilangan yang menyatakan banyak KPM di Desa Pikat adalah 2 faktor. Untuk menjawab pertanyaan berikut, kita harus mengetahui apa itu bilangan prima. Dalam matematika, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Penerima BLT dari Desa Pikat ada 65 keluarga. Jadi faktor dari 65 adalah 1, 5, 13, dan 65. Dari keempat faktor tersebut, yang merupakan bilangan prima adalah 5 dan 13. Jadi banyak faktor prima dari bilangan yang menyatakan banyak KPM di Desa Pikat adalah 2 faktor, yaitu 5 dan 13. Pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua, bilangan yang menyatakan persentase maksimal BLT yang dianggarkan dalam APBD hanya memiliki 2 faktor. Persentase maksimal BLT yang dianggarkan adalah 35%. Faktor dari 35 adalah 1, 5, 7, dan 35. Jadi 35 memiliki 4 faktor. Jadi, bilangan yang menyatakan persentase maksimal BLT yang dianggarkan dalam APBD memiliki 4 faktor, bukan 2 faktor. Jadi, pernyataan kedua salah. Pernyataan ketiga, banyak faktor dari bilangan yang menyatakan banyak KPM di Desa Pikat sama dengan banyak faktor dari bilangan yang menyatakan persentase maksimal BLT yang dianggarkan dalam APBD. Faktor dari 65 adalah 1, 5, 13, dan 65, sedangkan faktor dari 35 adalah 1, 5, 7, dan 35. Jadi banyaknya faktor dari kedua bilangan tersebut adalah sama, yaitu 4. Maka pernyataan ketiga benar. Pernyataan keempat, salah satu faktor dari bilangan yang menyatakan banyak KPM di Desa Jatilor adalah 12. Banyak KPM di Desa Jatilor adalah 48 keluarga. Faktor dari 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Jadi 12 merupakan salah satu faktor dari 48. Maka pernyataan keempat adalah benar. Perhatikan gambar dan teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 4-8. Perhatikan keterangan pada gambar lift di bawah ini. Kapasitas maksimal lift adalah 550 kg. Penumpang maksimal adalah 8 orang.
lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Berat Andi 95 kg, berat Rosa 83 kg, dan berat Joni 35 kg. Pertanyaan keempat, saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi dapat masuk? A1, B5, C6, atau D8? Kapasitas maksimal adalah 550 kg. Jadi banyak orang yang dapat masuk dengan berat badan sama dengan Andi dapat kita hitung dengan cara kapasitas maksimal dibagi dengan berat badan Andi. Jadi 550 dibagi 95. Hasilnya adalah 5 dan masih sisa 75 kg. Jadi paling banyak orang yang bisa masuk adalah 5 orang. Jawabannya adalah B. Pertanyaan kelima, 2 orang akan masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang yang sudah ada di dalam lift. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut adalah lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Berat yang masih bisa masuk dalam lift adalah 550 dikurangi 380, yaitu 170 kg. Jumlah berat Andi dan Joni adalah 95 ditambah 35, yaitu 130 kg. Jadi masih bisa masuk. Yang kedua, jumlah berat Andi dan Rosa adalah 95 ditambah 83, yaitu 178 kg. Sudah lebih dari 170 kg, jadi tidak bisa masuk bersama. Kemudian yang ketiga, jumlah berat Rosa dan Joni adalah 83 ditambah 35, yaitu 118 kg. Jadi masih bisa masuk. Pertanyaan keenam, apabila ada yang bergabung dengan kelima orang yang ada di dalam lift, apakah kondisi berikut memungkinkan? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan. Pernyataan pertama, Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Jumlah berat Andi, Rosa, dan Joni adalah 95 ditambah 83 ditambah 35, yaitu 213 kg. Telah kita ketahui, berat yang masih bisa masuk dalam lift adalah 550 dikurangi 380, yaitu 170 kg. Jadi mereka bertiga tidak bisa masuk secara bersamaan. Pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, lift sudah tidak dapat diisi lagi. Pernyataan kedua juga salah, karena masih bisa diisi dengan berat maksimal 170 kg. Pertanyaan nomor 7. Apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kg dan bergabung dengan kelima orang yang ada di dalam lift, berapa kilogram kapasitas lift yang tersisa? Telah kita ketahui, kapasitas lift yang masih tersisa adalah 170 kg. Jika ditambah Andi dengan berat 95 kg dan barang seberat 6 kg, maka yang tersisa adalah 170 dikurangi dalam kurung 95 ditambah 6. Jadi 170 dikurangi 101. Jadi kapasitas yang tersisa adalah 69 kg. Pertanyaan ke-8, keluarga Dewi juga ingin masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang di dalam lift. Keluarga Dewi terdiri atas ayah dengan berat 72 kg, ibu 63 kg, Ferry 33 kg, dan Dewi 45 kg. Mereka membawa beberapa kardus. Pasangkanlah nama anggota keluarga Dewi dengan berat kardus paling berat yang dapat dibawa masuk. Pertama, jika ayah, ibu, dan Ferry yang masuk, berat maksimal kardus adalah 170 dikurangi jumlah berat ayah, ibu, dan Ferry. Jadi 170 dikurangi 168, yaitu 2 kg.
Yang kedua, jika ayah Ferry dan Dewi yang masuk. Jadi 170 dikurangi 150, yaitu 20 kg. Yang ketiga, jika ibu Dewi dan Ferry yang masuk. Jadi 170 dikurangi 141, yaitu 29 kg. Perhatikan gambar dan teks berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Sebuah bak mandi memiliki volume 50 liter. Bak mandi tersebut telah terisi setengah bagian. Debit airnya adalah 5 liter per menit. Pertanyaan nomor 9. Berapa lama yang dibutuhkan untuk mengisi penuh jika keran airnya memiliki debit 5 liter per menit? Diketahui debit 5 liter per menit. Volume bak adalah 50 liter. Telah terisi setengah bagian, jadi tinggal tersisa 25 liter. Yang ditanyakan adalah waktu. Kita gunakan rumus T sama dengan volume per debit. Jadi 25 dibagi 5, yaitu 5 menit. Tidak ada jawaban 5 menit. Sekarang kita ubah menjadi detik. 5 menit sama dengan 5 kali 60, yaitu 300 detik. Juga tidak ada. Kita ubah ke dalam satuan jam. 5 menit sama dengan 5 per 60 jam. Dapat kita sederhanakan dengan cara masing-masing dibagi 5. Hasilnya adalah 1 per 12 jam. Jadi jawabannya adalah C, 1 per 12 jam. Pertanyaan ke-10. Jika keran dinyalakan selama 10 menit, volume air yang terbuang adalah? Volume adalah debit dikalikan waktu. Jadi volume air selama 10 menit adalah 5 dikalikan 10, yaitu 50 liter. Bak mandi sudah berisi 25 liter air. Jadi yang terbuang adalah 50 dikurangi 25, yaitu 25 liter. Demikian tadi sahabat cerdas pembahasan kita tentang soal AKM numerasi sekolah dasar. Semoga pembahasan ini memudahkanmu dalam memahami soal AKM numerasi. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.